Perkenalkan, nama saya adalah Eka Wahyudi dan biasa disapa sebagai Wahyu. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja operasional perusahaan di kawasan industri MM 2100 Bekasi. Singkatnya, semakin ketatnya peta persaingan industri semenjak memasuki era globalisasi dan juga semakin masifnya perkembangan revolusi industri kini telah membuat perusahaan dapat menggait pangsa pasar barunya di negara yang belum pernah terjamah sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus agar perusahaan mampu memenangkan persaingan di tengah masifnya perkembangan era teknologi, di mana salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengimplementasikan salah satu konsep dari total quality management. Oleh karena itu, berlandaskan dari fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, apakah fokus pada pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan dan juga seberapa besar kontribusinya, dan selanjutnya, apakah keterlibatan dan pemberdayaan karyawan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan dan juga seberapa besar kontribusinya, dan selanjutnya, apakah perbaikan secara berkesinambungan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan dan juga seberapa besar kontribusinya. Selanjutnya, apakah hubungan dengan pemasok mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan di kawasan industri MM 2100 dan juga seberapa besar kontribusinya. Dan yang terakhir, apakah fokus pada pelanggan, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, perbaikan secara berkesinambungan dan juga hubungan dengan pemasok mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan dan juga seberapa besar kontribusinya. Dan berikutnya mengenai model penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini dapat dilihat pada slide yang tertera dari layar berikut. Dan selanjutnya mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, dan untuk lokasinya sendiri yaitu berada di kawasan industri MM 2100 dan juga untuk populasi yang digunakan yaitu sebanyak 125 dan sampelnya sendiri yaitu berjumlah 95. Dan untuk objek yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu dilakukan pada 36 perusahaan yang saling berbeda. Dan untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metodenya non-probability sampling dengan teknik insidensial. Dan yang terakhir mengenai software yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian kali ini yaitu SPSS dengan versi 25. Berikutnya mengenai hasil pengujian dari penelitian kali ini yaitu diketahui bahwasanya pada uji validitas diketahui nilai R hitungnya mampu lebih besar dari nilai R tabelnya. Dan untuk uji reliabilitas diketahui bahwa seluruh model dalam penelitian kali ini nilai Cronbach's alpha yang dihasilkan mampu lebih besar dari 0,06. Dan yang berikutnya untuk uji normalitas diketahui bahwasannya nilai asimsik yang dihasilkan yaitu sebesar 0,374, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diasumsikan jika model dalam penelitian kali ini telah dalam kondisi yang normal. Berikutnya untuk uji multikolinearitas diketahui bahwasannya nilai FIF yang dihasilkan itu mampu berada di antara 1 sampai 10 sehingga dapat diasumsikan jika model dalam penelitian kali ini telah terbebas dari gejala multikolinearitas. Dan berikutnya mengenai uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai sig hitung yang mampu dihasilkan mampu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diasumsikan jika seluruh model dalam penelitian kali ini telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dan untuk uji autokorelasi diketahui bahwasannya nilai Darwin-Watson yang dihasilkan itu lebih besar di antara min 2 sampai 2. Oleh karena itu perlu diatasi menggunakan ujiran, di mana dari ujiran sendiri diketahui bahwa nilai asimsik yang dihasilkan mampu lebih besar dari 0,05. Dan berikutnya uji regresi linear berganda dan uji T diketahui bahwasannya nilai signifikan yang mampu dihasilkan yaitu kurang dari 0,05 dan juga nilai T hitung yang mampu dihasilkan yaitu lebih besar dari nilai T tabelnya, di mana kondisi ini menerangkan jika seluruh model dalam penelitian kali ini mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan. Dan berikutnya mengenai uji F diketahui bahwasanya nilai F hitung yang dihasilkan mampu lebih besar dari nilai F tabelnya, di mana kondisi ini memberikan kesimpulan bahwasanya seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan. Dan selanjutnya untuk uji koefisien determinasi diketahui bahwasanya nilai R square yang dihasilkan yaitu sebesar 0,606, di mana kondisi ini menerangkan jika seluruh variabel dalam model ini mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan, di mana kontribusi yang mampu diberikan yaitu sebesar 60,6%.
Berikutnya kesimpulan dari hasil penelitian kali ini yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dengan kontribusi yang mampu diberikan itu sebesar 0,1428 atau sama dengan 14,28%. Dan berikutnya yaitu keterlibatan dan pemberdayaan karyawan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dengan kontribusi yang mampu diberikan itu sebesar 0,1377 atau sama dengan 13,77%. Dan berikutnya yaitu perbaikan secara berkesinambungan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja personal perusahaan dengan kontribusi yang mampu diberikan yaitu sebesar 0,1639 atau sama dengan 16,39%. Dan selanjutnya yaitu hubungan dengan pemasok mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja personal perusahaan di mana kontribusi yang mampu diberikan itu sebesar 0,1609 atau sama dengan 16,9%. Dan yang terakhir yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, perbaikan secara berkesinambungan, serta hubungan dengan pemasok mampu secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja personal perusahaan di mana kontribusi yang mampu diberikan itu sebesar 0,006 atau sama dengan 60,6%.